Kita mulai ya. Ini Mbak Aini gelap sekali, cari yang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini secara online, marilah kita sama berdoa dengan membaca surat Fatihah. Semoga dengan doa ini dan berkah barokah Ramadan dapat kita terima untuk bisa memahami perkuliahan ini khususnya ekonometrika. Ala hadirnya wa ala kulli sholafah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini perlu pembahasan dari tugas minggu lalu atau tidak ada masalah? Berarti nggak ada masalah ya? Tidak perlu dibahas ya. Yang penting tugasnya dikumpulkan. Kumpulkan melalui chat di grup WA berkelompoknya. Halo, suara saya bisa didengarkan? Bisa, Iya, Pak. Pak, bisa. Oh, nggak ada respon feedback ya? Kayak ngomong sendiri. Kalau nggak ada masalah yang ditugaskan minggu lalu, saya akan berikan materi lanjutannya, materi baru, yaitu metode maksimum likelihood. Namun sebelum saya lanjutkan materi baru, saya ingin mempreview dari pemahaman materi sebelumnya. Mbak Lutfi ya, Iya, Pak, maaf jaringannya Mbak jelek. Silvi, mana kameranya? Coba saya tanya ke Mbak Keisha Azalia. Mbak Keisha, Iya, Pak. halo Mbak Keisha, Iya, Pak. kurang keras suaranya. Iya. Yang lain dengar suaranya Mbak Keisha? Gimana Mbak? Pak. Oke. Sekarang Mbak Keisha apa yang Anda pahami dari metode least square? Jadi dari metode tersebut kita bisa menentukan parameter, beberapa parameternya yang kayak beta 1, 2, dan 3-nya. Mas Aksan paham? Enggak Pak. Yang nggak paham? Kenapa? Mencari betanya dari mana? Silakan ditanyakan Eh, ke Mbak Kesia yang nggak paham gimana sehingga Saman bisa mengulang apa yang dipahami oleh Mbak Kesia. Oke. Jadi ini diskusinya estafet ya, didengarkan ya masing-masing biar nyambung. Ayo Mas Aksan. Tadi gimana cara nyari betanya?
Cara nyari beta kalau dari pemahaman saya yang bentuk matriks itu dia dari eh, inverse-nya X transpose dikali X, terus Mbak, dikalikan X jangan transpose. bilang simbol ya. Saya ini memahami, jangan ada simbol. Pakai kata-kata pemahaman. Apa yang Anda pahami bukan apa yang Anda baca. Ingat pertanyaannya. Apa yang Anda pahami bukan apa yang Anda baca. Jadi jangan baca. Ulangi. Sampai guys ya. Ya, Pak. Jadi eh, nilai betanya itu bergantung pada eh, Beta itu X1. apa? Jangan menggunakan bahasa simbol. Jadi orang lain itu paham. Yang paham lah sama sendiri nanti beta itu apa. Jangan main simbol. Jadi ulangi. Beta itu sebarang penaksir, Pak. Ya, apa sih yang Pan pahami tentang metode least square? Yang saya pahami aja, nggak usah baca. Seandainya di kelas ini saya suruh ke depan ini ya. Ayo, ini sudah mau UTS loh ya, kok belum paham gimana ya? Anda mau lolos apa enggak? Kuliah pilihan tidak ada jaminan lolos loh ya. Banyak yang gagal loh. Ayo Mbak Kesya, apa yang dipahami? Anda belajar apa enggak? Belajar, Pak. Hah? Jangan di-mute kalau ditanya. Belajar, Pak. Belajarmu apa? Hasilnya sampai saat ini. Belajar apa? Anda pengen konsorsium keuangan ini belajarmu kayak gimana? Nganggap gampang masuk konsorsium ini. Kalian nggak sungguh-sungguh, nggak lulus, nggak bisa masuk konsorsium ini nantinya. Karena harus ini lulus kuliah. Kalau nggak bisa lulus, nggak bisa masuk konsorsium. Mbak Kesia dipelajari. Anda mau belajar sekarang atau nanti dulu, saya keluarkan dulu. Kalau di kelas saya suruh keluar dulu dipahami. Berarti kan nggak siap kuliah ini. Mau meneruskan materi baru saya percuma. Wong lama itu nggak bisa, nggak paham. Saya nggak mau ngasih materi baru kalau yang lama itu nggak paham. Sama paham apa enggak sih Mbak Kesia? Saya tanya lagi. Mungkin masih 60-70%, Pak. Saya nggak tanya persentase. Paham apa tidak? Nggak terlalu, Pak. Paham apa tidak? Bukan tidak terlalu. Itu kata tetap nggak jelas. Paham apa tidak?
Tidak, Pak. Kenapa tidak? Masih bingung karena kan apa jujur ya Pak, ini kayak misalnya kalau di kelas ngebahasnya kayak beta ini saya nggak terlalu paham itu tuh dari mana, itu tuh apa gitu. Kenapa waktu kuliah nggak mau nanya? Kenapa nggak mau pelajari? Kan udah terlambat. Sekarang sama pelajari dulu. Nanti boleh masuk Zoom kalau udah paham. Saya tanyai lagi. Ya, Baik, daftarkan dulu, Mbak. Yang lain siap-siap. Karena ini udah mau UTS loh ya. Saya baru memberikan satu materi, belum paham. Anda terlena dengan selama ini yang dimanjakan. Mbak Aini Intan, Mbak Aini kok tetap gelap ya? Iya, Pak. Sampean jangan nah itu harusnya di belakang cahaya, jangan di depan atau bawah. Mbak Aini saman paham apa belum untuk metode least square? Kalau yang saya pahami itu, kalau yang masih bingung itu tentang ininya, Pak. Kalau misalkan kan saya kemarin dari tugas kemarin itu ketemunya itu beta 0, 1, sama 2. Jadi kan kalau di buku bapaknya itu beta 2 Kayak ditambah beta 3 sama dengan 1. metode Nah, itu least punya, square. Tar, saya nggak tanya tugas. oh, Tadi kalau, saya tawarkan tugas itu dibahas apa tidak, sampean diem saja. Berarti nggak ada masalah, sampean diem saja. Sekarang saya tanya sampean ada masalah. Ini gimana sih? Mahasiswa kayak gini, kayak apa? Kayak pengecut lah. Ditanya semua, diem saja. Ditanya pribadi, baru tahu kalau dia merasa nggak paham. Kenapa sama tadi diem aja waktu saya tanya semua? Ini saya tanya semua kan tadi. Tugasnya dibahas apa tidak? Ada masalah apa tidak? Diem semua, ya kan? Ya enggak? Termasuk sampean masuk enggak waktu itu? Ada kan? iya, Pak. Nah, kenapa sama Ya. diem? Sekarang aku tanya ke sampean sama enggak paham mau tanya itu. Ini kan namanya pengecut. Beraninya bareng-bareng, pribadi enggak mau. Ya, sekarang sama pelajari, keluar kursus ini. Boleh masuk kalau sudah siap. Baik, Pak. Satu persatu akan saya keluarkan sehingga kosong nggak ada kuliah lagi. Karena belum siap terima materi baru. Kalau dimanjakan terus, jadi terlena, nggak paham-paham, padahal materinya sulit. Seandainya saya kasih tugas terus, ngeluh, banyakkan tugas. Nggak dikasih tugas, nggak mau melajari. Itulah mahasiswa. Oke, saya tanya ke Mbak Maulani Az-Zahra. Mbak Maulani, Iya, Pak. nggak kelihatan mukanya. Pokoknya kurang ke bawah kameranya, biar tahu. Oke. Mbak Maulani, saman paham apa least square? Sepaham sampean apa? Belum, Pak. Hah? Belum paham. Kameranya ke bawah biar saya tahu mimik mukanya kayak apa. Belum paham, Pak. Belum paham kenapa? Hah? Bukankah selama ini kuliah masalah itu? Kenapa nggak mau nanya belum pahamnya di mana? Belum pahamnya nggak mau nanya, ditanyai bilang nggak paham. Waktu kuliah nggak bertanya. Saman mahasiswa apa anak TK? Mahasiswa kok kayak gini ya? Disuruh
Tanya nggak mau nanya. Ya udah dipelajari dulu. Anda paham baru boleh gabung. Kita keluarkan. Mas Salman, sebagai laki-laki sendiri, di adik kelasnya, apakah sama berlakunya dengan teman-teman perempuannya yang males? Apalagi ya, biasanya cewek lebih males. Mas Salman sepaham sama Napali Square yang Saman pahami selama berapa kali pertemuan ini? Hampir 8 kali pertemuan. Sepahaman saya tentang metode Least Square itu kayak sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi sesuatu gitu, Pak. Mas Ahsan dengar apa kata Mas Salman? Dengar, Pak. Hah? Dengar. Dengar. Paham apa kata Mas Salman? Enggak pahamnya ini. Memprediksi sesuatu itu apa? Apa Memprediksi. yang dikatakan Mas Salman, Saman paham enggak? Oh, Jangan tanya yang lain. ya, Saman Pak. dengar katanya Salman enggak? Dengar, Pak. Dengar. Yang Saman dengar itu Saman pahami apa tidak? Tidak, Pak. Yang Saman tidak pahami tanyakan ke Mas Salman. Eh, Tadi kan katanya memprediksi sesuatu ya. Itu memprediksi apa? Eh, persamaan persamaannya. Bagaimana Ahsan memprediksi Persamaan, samaannya? persamaan apa? Persamaan persamaan dari data data yang ada. Jadi data itu dibuat persamaan lalu diprediksi. Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Apa yang Pemahaman diprediksiinnya? persamaan. Persamaan. Ya, mungkin gitu. Gimana Ahsan? Masih belum tidak mengerti. Mas Salman harus bisa menjawab pertanyaannya Mas Ahsan. Karena pemahaman sampean akan diterimakan ke Mas Ahsan sehingga Mas Ahsan bisa menyampaikan ulang apa pemahaman sampean. Itu estafet. Nanti Mas Ahsan akan memahamkan orang lain. Nanti akan saya tanya ke orang lain itu. Jadi kalau Mas Ahsan belum bisa memahamkan Mas Alman belum bisa memahamkan Ahsan, estafetnya belum terkirim ke Mas Ahsan. Ya. Jadi tadi metode Least Square itu yang saya bilang kan untuk memprediksi sesuatu ya. Nah, sesuatu itu dari persamaan yang ada, yang adanya itu dari datanya tersebut. Jadi dari data tersebut itu dari data tersebut lewat persamaan diprediksi. Nah, mungkin begitu. Ayo Mas Aksan boleh membantu pemahaman nih Mas Aksan, Mas Salman supaya
terjadi komunikasi, saling mengisi, jadi pemahamannya bisa dialihkan ke orang lain. Berarti sebuah data yang dibuat persamaan lalu diprediksi. Ya mungkin bisa gitu. Ya, Persamaan seperti menurut apa? eh, apa ya? Ayo Mas Yang Aksan, rumus komunikasinya boleh berdiskusi, bukan sekedar bertanya. Berdiskusi itu bisa memahamkan, menambah pemahaman dari Salman yang mungkin kurang paham, sehingga itu tercover keduanya menjadi satu pemahaman yang kuat. Hmm. Berarti kayak lebih dibilang kayak persamaan matriks gitu. yang persamaan ini enggak sih yang apa yang Y sama dengan kan nanti Oh, regresi. ya nanti kan di situ kan ada dari persamaan itu kan nanti dimasukin data-datanya. Nah, nanti itu untuk memprediksi ya itu dari persamaan itu. Ya enggak sih? Berarti data itu dibuat persamaan matriks lalu dicari apa untuk memprediksi regresinya. Iya. Hmm. Apakah cukup Aksan untuk bisa mengulang pemahamannya? Ah, masih belum. Itu kan di dalam regresi itu kan masih ada rumus ini ya, kayak apa namanya? Eh apa ya? Ini ini apa ya? Apakah untuk mencari regresi itu hanya digunakan sebuah persamaan aja? Kalau kayak gini kan misalnya kalau tadi ya itu berarti dibuat persamaan matriks. Berarti sebuah matriks itu sama dengan regresi gitu. Atau mungkin kayak regresi itu dicari oleh data yang dibuat sebuah persamaan matriks lalu untuk mencari nilai apa namanya penaksirnya dan errornya. Iya bisa. Adiknya Aksan ya? Oh, bukan Pak. Oh, yang mana? Oh, itu Pak. Iya. Adiknya, adiknya atau siapa ponakan? Hmm, berarti data itu dibuat sebuah persamaan lalu dicari penaksir dan errornya kemudian ditentukan regresinya. Nah, iya. Seperti itu kayaknya. Udah cukup diskusinya, Aksan Sudah Pak. dengan Salman? Hah? Sudah Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sekarang Mas Salman selesai. Sekarang Mas Aksan. Estafetnya ada di tangan Mas Aksan. Sama menjelaskan pemahaman diskusi sama dengan Mas Salman tadi kepada teman-teman semua yang ada di sini. Jadi begini teman-teman. Eh, Yang lain siap-siap ya, siapa yang saya tunjuk estafetnya. Least Square itu yang mana itu sebuah apa ya untuk memprediksi regresi yang mana regresi itu diambil dari data untuk membuat persamaan lalu dicari penaksir kemudian ditemukan errornya. Sudah? Sudah Pak. Oke, saya berikan estafetnya kepada Mbak Nisa Nur Rohma ya. Mbak Nisa Jackson. Mohon maaf Pak, sebentar lagi busy. Hah?
Putus-putus. Hah? Mbak Nisa, HP-nya bentar Pak, HP-nya nge-lag. alasan HP-nya nge-lag. Gimana Nisa? Iya Pak. Tadi dengar apa kata Mas Aksan? Enggak. Enggak. Putus-putus. Diulangi lagi. Iya. Bentar ya. Untuk semuanya saya peringatkan. Kalau ada suara putus-putus, langsung Pak diulang, minta tolong gitu ya. Jangan menunggu ditunjuk baru ngomongnya nge-lag putus-putus. Nah itu kan berarti pengecut kan? Kenapa nggak dari tadi ngomong kalau putus-putus sebelum ditunjuk? Baru ditunjuk alasan putus-putus karena nggak paham alasannya putus-putus. Ulang. Harusnya kan dari tadi ngomongnya kan Aksan ngomongnya sudah dari tadi. Mbak Nisa didengerin ya. Iya Pak. Kalau putus-putus langsung di-cut, Pak, putus-putus. Oh, jangan kalau malu sama saya ya tanya ke Mas Hasan. Mas Hasan diulangi gitu ya. Ngomongnya Iya Pak. sama Aksan gimana? Mas atau Bang? Ya udah diulangi Mas Aksan. Jadi Lesk Square itu dia memprediksi regresinya yang mana Y diambil untuk memprediksi dari regresi itu atau Y itu diambil dari data yang mana dibuat persamaan matriks lalu dicari lalu ditentukan penaksir kemudian ditemukannya errornya. Mas bisa pelan-pelan nggak? Soalnya Oh ini iya, dari HP-nya kayak agak nge-lag. Jadi suaranya kayak putus-putus. jadi Lesk Square itu eh, mem- sesuatu sesuatu yang memprediksi sesuatu atau bisa dibilang memprediksi regresi atau nilainya yang mana cara untuk memprediksi itu diambil dari data yang dibuat persamaan matriks lalu ditentukan penaksir kemudian eh, ketemu errornya. Masih kurang pelan atau gimana? Ya lumayan sudah. Tanyakan Mbak Nisa kalau kurang paham ke Mas Aksan sebelum Mas Aksan berhenti, tidak ada komunikasi. Karena tanggung jawabnya nanti estafetnya berada di tangan Mbak Nisa. Iya bentar Pak, bentar. Pahami ini dulu. Lagi ini mencerna kata-katanya tadi. Mikir kata-kata sampai membekas ke hati. Gak usah tidur nanti mikir kata-katanya Mas Aksan. Gak usah dipikir. Yang sama dengarkan nanti dipahami. Apa sih yang perlu dipikir? Oh, nggak ada rumusnya. Iya, memahami, Mas. Nah, sekarang apa yang nggak dipahami? Tanyakan langsung mumpun Mas Aksan belum pergi. Maksudnya belum putus komunikasinya. Nah, itu saya nggak pahamnya itu yang itu loh. Bentar. Itu regresi nilai yang kayak regresi nilai yang sama cara memprediksinya itu. Itu diambilnya dari yang gimananya. Gimana kata-kata? Menurut gimana tadi regresi? Itu tadi kan Mas bilang kan gini, memprediksi regresi nilainya, terus dengan cara kayak memprediksinya itu diambil dari data yang mana ya? Dari matrik yang ditentukan. Nah itu kayak yang mananya bisa kayak ditunjukkan gitu. Soalnya kayak kurang paham.
Oh, Pak ini boleh share screen gitu Pak? Atau coret-coret? Ya, silakan. Izin share screen ya. Sebentar. Jadi tuh sebentar ya, saya buka Excel dulu datanya. Milik. Sebentar ya, masih milik. Nah ini data ininya. Itu kita, salah. Nah ini. Jadi itu kan kita mengambil ini datanya dari dari ini, ini sama ini. Dari data, kalau dataku ya, ini dia pengangguran terbuka dan pertumbuhan penduduk. Jadi itu data ini, kedua ini dipakai untuk membuat sebuah persamaan matriks X1, X2. Terus kemudian dari situ kita bisa gimana ya, kayak menentukan penaksir, kemudian ditemukan error. Lalu dari sebuah persamaan itu kita bisa memprediksi eh, regresinya. Hmm, Begitu. ya paham. Ada paham? Ya sudah paham. Oke, saya izin stop share ya. Mana Mbak Nisa, cukup komunikasinya? Cukup Pak. Sudah siap menerima tali estafet, bola estafetnya dari Mas Aksan? Insya Allah. Oke, sekarang Mbak Nisa, bola estafet sudah berada di tangan sampean tentang pemahaman least square. Sekarang sampean berikan kepada Mbak Aulia Nur Safitri. Bagaimana sampean bisa memahamkan Mbak Aulia Nur Safitri? Eh, ini kan tadi kan yang dibahas cara menentukan dari menentukan parameter betanya, terus juga estimate parameter estimate, terus errornya. Nah itu Apa sih estimate itu? estimasi itu salah tipe Pak. Sampean baca ya? Ya, Lihat laporan. yang sampean pahami aja, jangan pakai baca. Oh iya Pak. Jadi sepengetahuan saya yang dari Mas Hasan tadi, itu tuh kita ambil data-datanya, terus habis itu dari data tadi Kok dibuat. jadinya yang ditanyakan sepertinya proses ya? Padahal yang ditanyakan, apakah least square itu? Ya kan? Ya enggak? Iya, Pertanyaan awal. Kok jadi menyimpang ke proses ya? Proses praktikum jadinya. jadi Ya, menurut saya tuh kayak sesuatu yang memprediksi nilai-nilai yang mana dari data-data itu. sesuatu itu apa? Enggak jelas. Gimana Pak? Sesuatu itu jangan bilang sesuatu yang jelas apa. Jangan menggunakan kata sesuatu, enggak jelas. Karena OL. sesuatu beda dengan suatu apa.
Kalau sesuatu ya nggak jelas sesuatu kayak lagunya. Jadi OLS itu adalah memprediksi regresi nilainya yang Maksudnya diulangi lagi kalau ada kata sesuatu tadi. apa tadi OLS ya Pak ya? Iya, OLS, metode OLS yang kan pahami apa gitu. Jadi metode OLS itu kayak suatu memprediksi registrasi Kayak nilai sih, nggak ada ya kayak itu. Apa sih bahasa yang kayak itu? Kayak itu perahu ya. eh, UL. Jadi metode OLS itu yang saya tahu itu seperti memprediksi regresi nilai yang Ada kata eh, seperti, apa, jangan ada kata seperti. bahasa Indonesia kurang fasih Pak. Kurang fase, asaman orang Thailand ya. Gimana nanti kalau nyusun skripsi pakai bahasa Thailand? Metode OLS adalah sesuatu lah gak jelas kan? Kayaknya. Jadi sama kayaknya itu berarti kan masih bimbang dan ragu. Sepertinya, apalagi sepertinya. Yang jelas-jelas aja yang bilang. Jadi jangan yang menjelaskan aja nggak jelas, nggak yakin. Gimana yang memahami nanti tambah nggak yakin lagi. Jadi hadisnya nanti hadis jadi doni jadinya, nggak mutawatir. Gimana Mbak? Jadi metode OLS itu adalah memprediksi regresi nilai dari data yang mana cara memprediksinya itu diambil dari data Metode OLS itu benda apa kata kerja? benda. Benda. Kalau benda sama tadi adalah memprediksi itu kata kerja. Iya kan? Iya, Menggoreng adalah melakukan, karena menggoreng itu kata kerja, melakukan, nah itu kata kerja. Beda dengan gorengan adalah, nah, gorengan adalah itu kata benda. Masa gorengan adalah melakukan, kan salah jadinya. Anda lulus bahasa Indonesia enggak ya? Ini makanya bahasa Indonesia itu harus selain dicintai ya harus digunakan sebenar-benarnya kan. Apalagi bahasa Indonesia di tingkat akademisi ilmiah itu susah. Bukan susah, bukan sebenarnya kita sendiri yang bikin susah ya. Orang Indonesia sendiri yang bikin susah. Mana ada orang lain bikin susah Indonesia. Bilang lagi Mbak Nisa. Karena metode least square itu kata benda. Maka gunakan awalan kata benda, bukan kata kerja. ya. Metode OLS itu adalah kata-katanya Nggak ada apa. Makhluk hidup, apa-apa. Makhluk hidup yang bernafas. Nah, itu kan kata benda, makhluk hidup kata bendanya. Diawali kata benda. Lah, metode OLS itu sama katakan sebagai kata benda apa? Kan nilai yang nilai yang mana cara apa Mbak memprediksinya itu nilai? iya Oh, nilai ya. Metode OLS itu berarti nilai ya Mbak ya. bukan tapi cara atau metodenya. Nah, iya, kalau metode ya metode, jangan nilai. Kalau metode cara ya cara. Kenapa pakai nilai? Diulangi Metode lagi. Ini sambil belajar nulis skripsi yang benar. metode OLS Karena adalah skripsi ini sampai angkatan sampean bisa jadi ekonometrika loh. metode OLS adalah metode yang diambil dengan cara
yang nilai-nilainya itu eh, Nilai-nilainya siapa? Nyanya siapa yang jelas? dari data yang diambil untuk itu. Nilainya data maksudnya. Bentar, nilai yang mana memprediksi diambil dari data yang tadi terus Data yang tadi itu yang mana ya? Tadi kapan? Ini nggak boleh, nggak jelas itu skripsi itu nggak boleh jelas. Misalkan gini, sesuai dengan keterangan di atas. Di atas yang mana? Di atasnya itu banyak halaman, kan nggak jelas itu nggak boleh. Hati-hati ya. Sering begitu kita merasa remeh, tapi itu benar-benar salah. Karena apa? Eh, Kata-kata itu nggak sesuai dengan aturan akademisi. Sesuai dengan keterangan di atas yang mana? Harus jelas kalau merupakan itu di atas itu di bagian latar belakang ya latar belakang, di bagian persamaan ya persamaan berapa gitu. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak jelas. Bagaimana berikut ini, sebagaimana di bawah ini itu nggak boleh. Harus ada sebagaimana persamaan nomor ini, gambar nomor ini, tabel nomor ini jelas. Saya dulu juga seperti itu ya, namanya mahasiswa kan masih belajar. Ya masih salah seperti itu. Tapi setelah diuji, revisinya banyak itu, oh tahu benernya itu kayak gimana. Diulangi lagi Mbak Nisa. Metode OLS adalah, seharusnya yang metode tanya ini adalah Mbak Aulia ya. Saya tanya kan estafetnya diberikan ke Mbak Aulia kan. Ya, Mbak Aulia atau siapa? Iya, Aulia kan. Diulangi lagi Mbak Nisa. metode sepengetahuan saya metode OLS itu eh, metode yang terdapat dalam analisis regresi nilai yang mana memprediksinya itu diambil eh, dari data diambil dari data terus dijadikan matriks data yang diambil dari BPS yang kemarin itu. Sama bilang pakai data BPS lagi. Nggak ada hubungannya dengan BPS. Jangan diikut-ikut-ikutkan. Nggak ada hubungannya dengan BPS. Emang data itu cuma di BPS? Enggak. Data ya bilang data aja. Ini kan teori ya. Ini teoritis. Nggak ada hubungan dengan BPS. Aman masih kebayang-bayang praktek ya. Praktek itu untuk meyakinkan teori. Sekarang saya tanyakan teori kan. Apakah metode OLS itu kan berarti teori toh? Kecuali Iya. bagaimana. Beda lagi. Bagaimana itu caranya, proses, praktek yang ditanyakan. Ya, maka kata tanya itu penting. Apakah berarti jawabannya itu definisi, pengertian, pemahaman, teorinya. Diulangi lagi, Mbak Nisa. Jadi metode OLS itu adalah metode yang terdapat dalam analisis regresi nilai yang mana cara memprediksinya itu diambil dari data. Gitu. Mbak, siapa tadi? Mbak Aulia, paham apa yang disampaikan Mbak Nisa? Paham. Kayaknya ada yang kurang nggak sih? Kalau Saya dari silakan yang aku komunikasi pahami dengan dari Mbak Nisa supaya lebih paham. asalnya. Sehingga bolanya itu sama siap untuk menerima dan dipahamkan ke orang lain. Bola pemahaman dari Mbak Nisa. Bagian mana yang kurang dipahami? Ya itu kan katanya kan dari data. Nah datanya itu diapain gitu? Hmm, jadi itu datanya nanti itu diambil terus lalu dijadikan menurut pengetahuan saya ya. Terus Oh iya, masa pengetahuan Mas Salman? Mungkin lah.
pengetahuan Samin sendiri, apalagi pengetahuan Mas Wildan. Ini pengetahuan masing-masing lah yang saya tanyakan. Masa saya tanya bagaimana pemahamanmu tentang ini, bagaimana pemahaman Mas Wildan tentang ini, saya tanya ke Mbak Nisa kan nggak nyambung jadinya. Ya, tadi pemahaman sendiri. Itu dijadikan kayak matriks, terus habis itu dicari kayak misal di program, terus habis itu kayak nanti itu ada errornya atau enggak, terus dicari estimasi betanya, menganalisis itu, Pak. Itu kan tadi katanya ketemu errornya ya. Nanti ketemu errornya. Nanti kalau misalnya errornya nggak ketemu itu harus diapain? Harus dilanjutin atau harus di stop sampai harus dilanjutin sampai ketemu errornya atau stop aja gitu. Nah, untuk yang masalah error itu saya juga kurang memahami. Jadi kalau untuk saya sendiri itu ada kesalahan gitu. Tapi saya juga belum menemukan solusi dari error itu. Gitu pemahaman dari saya. Terus Mbak Aulia, bagaimana? Yang selebihnya paham, cuman yang masalah ketemu errornya itu masih belum, Pak. Pokok permasalahan kita ini apa sih, Mbak Aulia? Yang dipahami tentang least square, metode least square. Apakah metode least square dengan diskusinya dengan Mbak Nisa, Saman bisa memahamkan ke orang lain? Bisa, insya Allah. Oke, udah, Mbak Nisa. Oke, Saman sekarang menyampaikan ke umum dulu lah, biar semuanya siap-siap. Kalau saya tunjuk orang, nanti orangnya yang lain nggak siap-siap, nggak fair jadinya. Saman umumkan ke teman-teman yang lain di sini di Zoom tentang pemahaman sampean bersama Mbak Nisa tadi tentang metode least square. Silakan dipahamkan. Metode least square itu metode yang digunakan untuk memprediksi regresi atau nilainya dari data yang dibuat kebersamaan matriks, terus ditentuin penaksirnya itu apa, terus abis itu ketemu errornya. Gitu, Pak. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau, Pak, diulang? Pak, nggak dengar? Pak, putus-putus? Ada yang mau begitu? Sehingga nanti kalau saya tunjuk alasannya nggak dengar, nggak putus-putus, minta diulang. Nggak ada ya? Mau tanya. Salma tanya ke Mbak Aulia. Mbak siapa tadi? Mbak Aulia? Aulia. Iya, silakan. Tadi kan sepahaman yang Aulia sampaikan itu kan metode yang digunakan untuk menentukan regresi atau nilai Y-nya. Nah, di akhir itu dibilang sampai akhirnya ketemu error. Jadi, yang ditentukan itu nilai Y atau errornya. Atau dari satu langkah itu ketemu langsung. Satu rangkai gitu nggak sih, Kak? Jadi kayak buat kita ketemu errornya ya kita step awalnya kayak memprediksi regresinya dulu gitu mungkin, Kak. Sepahamku. Kan kalau rumus Y-nya itu kan langsung ya jadi satu. Jadi X itu kan data yang tadi diambil dari datanya, terus betanya itu kan yang estimatornya, terus plus error. Jadi kan itu dalam satu rumus. Kalau misalnya nyari Y dulu, gimana tadi katamu?
dalam satu rangkaian langsung ketemu gitu. Gimana ya? Bingung nanyanya. Gimana, Kak? Jadi misalnya nih kan kita kan nyari nilai Y-nya, nilai regresinya gitu kan. Nah, berarti kan kalau semisal kita mau nyari nilai Y itu di dalamnya kan ada error. Otomatis kita katanya harus tahu errornya kan kalau nyari nilai Y itu. Sedangkan tadi katanya errornya itu dicari juga. Gitu gimana? Gimana Mbak Paham nggak maksud omonganku? Aulia? Iya, paham, Kak. Bisa dijawab Um, atau butuh bantuan? ini mungkin apa ya? Oh, mungkin itu kali Pak, step awalnya. Step awalnya itu nentuin penaksirnya dulu, terus ketemu errornya, baru buat memprediksi. Errornya itu digunakan untuk memprediksi nilai regresinya. Gitu. Mungkin. Mungkin kalau misalnya salah bisa dianuin Yang sama. lain silakan kalau mau komentar. Saya, Pak. Saya. Ya ada komentar? Saya, Pak. Wildan tuh Pak. Suara saya kecil ya, Pak ya? Iya, nggak dengar Oh malah. iya, Udah, maaf, maaf, Pak. wes. Udah, Sudah dengar nggak, Semangat-semangat Pak? Tok. udah, Will. Eh, Iya, Pak, saya, Pak. Ini sih, kan tadi dibahas tentang OLS ya, kayak menentukan metode yang digunakan untuk memprediksi suatu analisis regresi ataupun model regresi. Nah, berarti di sini tuh apa yang membedakan kok ini kayak tadi kan disebutkan mencari nilai parameter, terus kemudian mencari nilai estimator, kemudian mencari errornya, terus sampai nanti bisa diprediksi. Nah itu yang membedakannya itu apa? Kok bisa ini dibuat model regresi? Berarti itu apakah semuanya itu sama buat memprediksi suatu model regresi atau bagaimana? Atau gimana? Apakah nangkep dengan pertanyaan? Oh, ini pertanyaan, tapi pikir penambahan Loh, penjelasan. bukan Pak. Oh, ini nambah atau tanya tadi katanya ada yang nanyakan gitu Pak. Saya nanya Pak. Iya, Salma tadi kan bertanya, terus Mbak itu belum bisa memahamkan. Barangkali ada yang bisa memberikan penjelasan bantuan. Kok nambah pertanyaan? Saya kira tadi pertanyaan Pak. Saya nanya Pak. Karena Mbak Nisa mungkin butuh bantuan untuk memahamkan Mbak Salma tadi. Gimana itu? Nanti kalau banyak banyak pertanyaan, tapi Mbak bingung nanti pertanyaan satu dituntaskan dulu. Saya Pertanyaan nih jawabin. Mbak Salma tadi apa sih? Mungkin Mas Wildan paham. Eh, Nah, Wildan mau ditanyain, mau diumumkan lagi. saya coba tak jelasin dulu nanti kalau misal ada yang lupa nanti bilang ya Kak. Ya, berarti Eh, Wildan menjelaskan dulu nanti nambahi pertanyaan gitu kan. Loh, enggak Pak. Maksudnya coba apa yang disampaikan tadi sama Pak. Jangan dong Pak. Ya, wes jelaskan apa yang bertanya Jadi Mas Salma. tadi kan Salma menanyakan terkait berarti kalau itu yang disebutkan sama Aulia tadi itu kan eh, menentukan estimasi terus mencari nilai Y baru nanti akan ujung-ujungnya itu atau outputnya itu ketemu nilai errornya gitu kan yang disampaikan sama Aulia. Nah kemudian dari Salma itu nanya loh sedangkan error itu ada di persamaan Y atau persamaan model regresinya. Nah itu bagaimana? Itu kan Kak Salma. Ika. Iya, betul. Salma, Salma Pak, maksudnya Pak, maaf Pak. Gitu ya Salma. Iya, Will, betul. Ya, mungkin izin menambahkan ya apa kayak mungkin sedikit penambahan dari aku mungkin ini sih kalau setauku itu untuk
Jadi yang diucapkan sama Mbak Olia itu mungkin ada miskomunikasi. Jadi ada miss lah istilahnya mungkin. Jadi untuk yang dimaksudnya itu, jadi untuk kita itu OLS itu merupakan metode untuk eh, memprediksi suatu model regresi. Nah, itu yang mana model regresinya itu kan ada diinputkan dari variabel yang mana variabel kan ada Y Prediksi apanya, Mas Wildan? memprediksi dari model regresi. Memprediksi dari model. Memprediksi apanya? Kok dari model? Memprediksi apanya dari model gitu loh. Memprediksi apanya? Memprediksi model. Modelnya kan udah jelas. Oh, memprediksi itu Pak, apa nilai 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 apanya? nilai estimasi dan apa tadi apa tuh namanya sih variansi dari model regresi eh, dari suatu Nilai model regresi. nilai estimasi. Ya, estimator. Bukannya prediksi itu sama dengan estimasi. Estimator Pak, mohon maaf Pak, salah. Estimator itu bukannya kata bendanya. Memprediksi estimator. Yang mengestimasi siapa? Kan estimator. Nah, bulat jadinya. Memprediksi, berarti memprediksi eh, Memprediksi estimator. Yang memprediksi kan memang estimator. oh Orang yang melakukan prediksi itu estimator. Bendanya. Ya kok aneh, berarti bulat jadinya. Menggoreng gorengan. Kan aneh, suatu yang bulat toh. Sing menggoreng itu kan gorengan. Masa menggoreng gorengan? Bulat jadinya, Mas Dan. Mengestimasi estimator yang bulat. iya Paham Pak, ya? iya Pak. Kayak seperti menulis pena. Nah, sing nulis kan pena. Jadi gimana diulangi lagi buletisasi itu. Eh, Jadi ordinary least square itu metode yang digunakan untuk analisis regresi eh, yang mana itu untuk menentukan atau memprediksi istilahnya ya memprediksi eh, variabel Y dan variabel X atau variabel apa berarti variabel Y itu variabel iya variabel Y pokoknya variabel Y eh, Y-nya itu variabel bebas apa terikat. ya variabel bebas, mohon maaf, Nah, jadi kurang lengkap. nggak usah disimbolkan, langsung Oh, variabel terikat. Jadi kan oh kalau iya. simbol kan main simbol nanti. Ya kalau simbolnya Y, kalau simbolnya Z, bingung lagi mereka, ya kan? Oh iya, Pak. Nah, simbol kan bisa Maaf. beda-beda. Ya kalau simbolnya Z, lah Z itu mesti masuk apa? Nah, bingung jadinya. Tapi kalau variabel terikat, variabel bebas, oke, simbolnya apa aja boleh. Makanya dari awal jangan main simbol kalau definisi. Oke, dilanjutkan. Iya. Eh, untuk memprediksi nilai variabel terikat yang mana itu didasarkan pada variabel eh oh ya, sisi variabel bebas, variabel terikat. Oh, maaf, kebalik. Jadi memprediksi variabel bebas berdasarkan nilai-nilai dari variabel terikatnya atau eh, biasanya Saya kita paham sama Wildan itu bebas itu X apa Y sih? Kalau ada simbol variabel Y, Pak. bebas itu. Variabel bebas itu Y. Ya, iya nggak sih, Pak? Kan variabel terikatnya karena Bukannya X. Excel. Bukan, Kenapa salah? bukannya Excel. Bukannya Excel yang bebas. Terikat Yang Y, terikat. variabel bebas, Terikat Y. variabel terikat. Oh iya, maaf berarti kebalik. Nah, Salah, ya salah, salah. kebalik kan. Nah, Iya. makanya kali kok bingung jadinya. Sing bebas nilainya berapapun. Sing terikat tergantung dari yang bebas. Sekarang sing bebas itu Y apa X? Kalau Iya. disimbolkan Y dengan X. Apa Oh iya, Wildan? maaf, Pak. Untuk variabel terikatnya itu variabel Y, untuk variabel bebasnya itu variabel X. Jadi Yang biasanya untuk memprediksi me- nilai-nilai memprediksi nilai variabel variabel terikat atau biasanya kita dalam model regresi itu kita misalkan variabelnya Y hmm, berdasarkan nilai variabel
bebasnya atau biasanya dalam model regresi kita menggunakan variabel X. Tuh, terus Masa dasarnya cuma variabel X saja? dan error. Sama kemudian belum Pak, masih belum lanjut Pak. Errornya juga menentukan Yang didasarkan pada variabel X. dan apa? Masa X Dan saja? enggak Pak, dan estimasi atau biasanya koefisien dari regresi itu kita akan dan estimasi koefisien regresi Namanya yang apa mana itu? apa Pak, Namanya apa? atau biasa sabar Pak, bentar Pak, yang mana biasa kita pakai yaitu beta gitu, atau biasanya beta 0 beta 1 gitu, seperti itu. Mungkin saya izin menambahkan sedikit Pak itu. Kalau nilai OLS itu kan yang membedakan itu kita tujuannya yaitu meminimalkan nilai dari eh, kuadrat deviasinya atau variansinya sama eh, betanya, sehingga beta estimasinya itu atau eh, variansinya itu memiliki eh, jumlah yang paling minim atau meminimalkan itu dari jumlah kuadrat deviasi dan eh, koefisien regresinya. Seperti itu, Pak. Jumlah kuadrat deviasi. Deviasinya siapa? Deviasinya siapa? Eh, apa apa tadi varian atau kuadrat deviasinya dari variabel itu, Pak. Variabel terikatnya. Deviasi itu kan bisa dikatakan selisih, ya kan? Namanya selisih itu selisih siapa dengan siapa? Karena berselisih. Ya kalau rata-rata cuma satu, rata-rata berapa? Rata-rata dari Y ya Y. Kalau namanya selisih itu rata-rata bedanya siapa dengan siapa? Kalau ada perselisihan, pasti berdua. Deviasi itu sama kan dengan selisih? Iya, Pak. Iya, jadi selisihnya siapa dengan siapa? Selisih dari variabel bebasnya atau nilai dari X-nya. Dengan siapa? Namanya selisih. Oh, oh iya, Memang maaf X Pak. punya selisih, selisih dengan siapa? Dengan dia sendiri nggak ada selisih. Nah, mungkin Iya kita Pak. berselisih paham dengan diri sendiri. Taman mungkin berselisih paham dengan Mas Aksan, oke, karena beda orang. Namanya berselisih harus dengan orang lain. Selisih siapa? Atau deviasi apa? Itu Pak, nilai apa tadi X, nilai variabel bebasnya dengan itu eh apa itu yang garis itu nilai apa variabel terikatnya Pak. Y maksudnya. Ya, Oh, berarti X dengan Y selisihnya. eh maaf Pak, bukan dari antara nilai itu eh, X dengan errornya. X dengan error. Iya Pak, Ya. iya Pak. Bagaimana yang lain komentar? Lutfia mau komentar? Eh, bingung sih Pak. Tapi kalau sepengetahuan saya ya, kan metode OLS itu kan tadi dari yang dijelasin sama Asanu, terus dijelasin sama Aulia, terus Nisa itu kan kayak eh, metode yang digunakan untuk mencari apa ya? Menaksir tadi. Pranaksir dari analisis regresi. Nah, kalau misal berhubungan dengan variabel X, kalau menurut saya juga sempat memahami dari yang tugas kemarin itu kayak metode OLS itu kayak kan dari penaksir itu nanti bisa mencari hubungan kalau variabel X sama variabel berikutnya. Kalau sepengetahuan saya itu Pak. Jadi kayak nggak X sama
hubungan nggak X sama error, tapi kalau berbicara tentang variabel berarti kan variabel X sama variabel Y. Oh, berarti deviasi X dengan Y maksudnya. Iya. Menurut saya iya, itu kalau OLS itu kayak kalau misalnya ke variabel itu lebih ke hubungan antara variabel X sama variabel Y-nya gitu. Tadi Mas Wildan kan bilang untuk meminimalkan, ya kan? Meminimalkan kuadrat deviasi, ya toh? Deviasinya siapa? Mas Wildan bilang X dengan error. Kalau begitu bagaimana? Apakah Mbak Lutfi sepakat? Tadi bilang X dengan Y, Mbak Lutfi begitu. Atau bagaimana? Enggak dengar Lutfia di mute. Wow, Pak. Minimalkan nanti deviasi dari X. Tapi ini Pak, ada susah dijelaskannya Pak. Hampir setuju, tapi kalau variabel X itu kan selalu berhubungan dengan variabel bebasnya gitu. Variabel bebas selalu berhubungan dengan variabel terikat. Terus minimal, saya masih nggak paham kayak meminimalkan kuadrat Minimalkan deviasi, kuadrat meminimalkan kuadrat deviasi dari dari X sama errornya itu maksudnya kayak gimana, itu soalnya kayak bingung aja gitu Pak. Soalnya kan kayak yang tadi saya bilang, kalau saya kayak hubungan kalau variabel kan X sama Y, ini ke error itu sih. gimana Wildan? Ini sepengetahuanku itu bahwa kalau kita itu meminimalkan itu gini loh Kak, Lut. Kan kita model regresi ya. Nah, model regresi itu biasanya ada kayak garis yang apa? Biasanya apa ya? Miring itu apa namanya? Garis kayak garis gradien, garis miring. Mohon maaf, garis Garis miring. miring. Kemudian ada data-data. Nah, Oh, ada garis kemudian miring data sih. itu ditarik sehingga meminimalisir apa datanya itu agar mepet banget apa titik garis garis miringnya. Apa Garis kayak miring. Garis miring itu Iya, apa gimana itu? caranya Pak ya? Hah? Nggak nge-lag ya, Wildan? eh, Ya. iya Pak nge-lag. Maksudnya Di garis panel Ya miring sudah. itu utama apa Itu itu? Pak garis diagonal. Garis diagonal itu apa namanya itu? Yang kan kita dalam suatu kayak data ya Pak. Terus kemudian kita tarik dari data yang paling dari nol ataupun dari data yang terkecil, kemudian Itu ditarik namanya ke garis atas. apa? Garis diagonal bukan Pak? Bah, bukan. Garis regresi. Nah, itu. regresi bukan? Iya, regresi. Oh iya. Ya, kemudian kan datanya itu kan kayak jauh. Kadang ada yang datanya ada di atas, ya di bawah. Nah, gimana caranya kita untuk meminimalkan agar datanya itu agar mendekati si garis regresi itu. Jadi kayak Meminimalkan apa? eh, meminimalkan nilai variabel X-nya, Pak. Oh, variabel X-nya dikecilkan, Iya, kan diminimalkan. variabel X dengan si error-nya. Oh, Saya X mikirnya dengan gitu sih, Pak. error. Jadi kayak biar, iya kan kalau antara X ke garis regresi itu kan ada errornya. Nah, itu, Pak. Jadi selisih antara itu sama garis error. Selisih garis. Garis itu kan garis regresi tadi bilang Lutfia. Iya, Regresi, Pak. regresi itu garisnya itu garis regresi. Garis regresi dengan siapa? Garis regresi dengan itu apa nilai X-nya, Pak. Oh, nilai X-nya. Iya. Bagaimana pendapatnya ini, komentarnya Mbak Lutfi atau Salma atau bahkan Aksan atau mungkin adik kelasnya? Silakan komentar. Bapak boleh izin menambahkan nggak Pak? Iya, silakan. Siapa? Siapa tadi? Kalau Alfi. men- Oke. kalau menurut saya, kalau ke pemahaman saya ya Pak, itu
Untuk meminimalkan jumlah kuadrat errornya, Pak, atau galatnya. Jumlah kuadrat error. Iya, Pak. Error dari Nah, siapa? error dari regresinya, Pak. Error dari regresi. Bagaimana, Terus, dan pendapatnya Alfi ini? Itu Pak, masih ada lanjutannya katanya Pak, itu Pak kayaknya. Oh, ada ujiannya. Gimana, Alfi? nah untuk meminimalkan itu seingat Itu kan saya, caranya untuk meminimalkan. Tapi masalahnya di sini kan meminimalkan siapa ini dulu, entah caranya belakangan. oh ya itu Pak, meminimalkan jumlah Meminimalkan error kata Alfi, tapi Wildan meminimalkan deviasi data regresi dengan X. Tapi kalau Lutfia deviasi X dengan Y, ini kan beda-beda, 3 orang satu angkatan, beda-beda pemahaman. Yang menjelaskan juga 1 orang. Ini kok bisa beda-beda pemahaman gitu loh. Yang benar yang mana nih? Mbak Lutfi atau Wildan, bagaimana pendapatannya Alfi? Atau mungkin Salma, lebih sepakat yang mana? Aksan, Cahyo, Ita, lebih sepakat siapa? Udah mau habis ini, lamaan. Catatannya kalau hilang, dicari. Kan dulu waktu saya menjelaskan itu offline loh ya. Saya ingat betul waktu menjelaskan itu offline di papan tulis. Ya kalau nggak ada rekaman ya memang kondisinya offline, nggak ada rekaman yang diputar. Ya kalau ada yang merekam, nyuri-nyuri pakai HP ya Pak. Tapi waktu itu kan kalau nggak ada rekaman, nggak ada yang merekam ya nggak bisa diputar. Tapi catatannya kan belum tentu catatannya itu sesuai yang benar atau tidak. Saya ingat gambar-gambar garis sampai kata bilang Mas Wildan garis miring lah. Garisnya memang miring tapi namanya bukan garis miring ya. Garis regresi yang tadi. Baik. Jadi ide dari OLS itu kan awalnya memang saya pakai gambar ini. Data-datanya, sebaran datanya katakanlah seperti ini. Masih ingat toh waktu itu gambar ini? Masih, Pak. Masih, Di Pak. sini nih, Masih, Mas. sumbu apa ini namanya? Sumbu yang X, ini sumbu Y. 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 Jadi data X dengan Y itu di sini. Data X dengan Y. Nah, kemudian karena ini mau dibuat garis yang mau garis lurus linier yang banyak dihubungkan titik ini tentunya banyak cara. Ini caranya kan ada banyak garis yang bisa dipenuhi. Nah, bagaimana memilih garis-garis ini yang optimal? Itulah ada satu metode. Salah satu metodenya OLS yang mana OLS itu namanya aja OLS. Ada kata-kata min. Ada ini loh. Ada kata-kata L. L itu list kan? Artinya apa? Kurang, Pak. Minimal kan? Nah, Ya. gunakan kata kuncinya ini. Ingat, saya setiap kali bertanya masalah definisi. Back to nature. Terminologinya apa dulu? Ya kan, Lutfia, saya singgung itu kan. Setiap saya tanya definisi, gunakan kata-katanya dulu. Kata dasarnya, kata bakunya. List square, kata bakunya list. Artinya apa? Square, artinya apa? Kan gampang mengartikan. Enak pakai itu. Nggak usah kulaan dari mana-mana. Metode least square, least artinya terkecil, minimal. Berarti meminimalkan apa? Square, square kan kuadrat jelas. Berarti ada yang diminimalkan secara kuadrat. Apakah itu baru dikembangkan?
Yang penting kata kuncinya ini kena. Kita belum kata kunci O-nya loh ya. Kan tadi di awal saya hanya mengatakan bertanya metode least square tanpa ada O, ya kan? Tanpa ada O karena O itu salah satu faktor, salah satu jenis dari least square. Salah satu jenis. Jadi ada banyak sih least square. Salah satu jenisnya ada O. O itu ordinary, biasa. Tapi sebenarnya saya nggak mau nanya masalah O. Karena kalau O itu khusus untuk O, tapi kalau least square, semua yang least square berlaku. Makanya saya tanya umum least square. Jadi least square itu metodenya yang meminimumkan. Meminimumkan siapa? Nah sekarang tadi ada dan mengatakan garis miring. Sebenarnya bukan garis miring. Kalau lurus kan nggak miring, ya toh. Ini apa boleh apa harus miring kan enggak, linear lurus juga boleh ya. Ini adalah garis regresi. Garis regresi merah ini salah satunya dari yang hitam-hitam itu. Katakanlah garis regresi itu saya tuliskan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X, ya kan? Y ini dengan Y ini beda ya. Y ini kan datanya Y. Y ini regresi. Maka ini regresinya saya pakai cap. Y ini Y data. Y ini Y regresi. Beda ya. Y ini data. X ini data. Nah, sekarang kalau X ini titik-titik ini kan titik X, Y ya kan? Ke sini X-nya, ke samping Y-nya. Iya toh? Berarti ini titik apa ini? Ini nilai apa? Nilai X, Y. Ya kan? Nilai X, Y. Ternyata di garis ini pada X yang sama itu di sini. Iya toh? Sebenarnya kan di sini harusnya. Tetapi pada garis merah ini X-nya yang sama, Y-nya ketemunya di sini. Jadi Y-nya beda antara Y ini dengan Y ini. Y ini yang miripnya adalah Y cap. Iya kan? Aslinya kan ini asli. Ini ke bawah ke samping Y. Y yang asli, Y data. Tapi di garis regresi ini pada X yang sama, Y-nya kok di atas ini. Beda. Y cap. Paham ya? Y cap ini ada jarak kan dengan Y asli. Ini namanya apa? Error. Error. Nah ini. Jadi bukan X-nya, tapi Y-nya. Ya, yang punya error, error itu dari Y regresi dengan Y data. Bukan selisihnya X, tapi selisihnya Y yang ketika dikatakan variabel terikat dengan regresinya. Udah paham? Nah, karena ada banyak, ini ada error, ini yang lain juga punya error, ini juga error, ini error, ini error. Semua punya error. Errornya semuanya dijumlahkan secara kuadrat, karena ini ada kuadrat square. Semuanya dijumlahkan errornya secara kuadrat. Jumlahkan mulai dari 1 sampai N. Dikuadratkan, dijumlahkan semua. Nah, ini jumlahnya kita minimalkan. Dengan cara apa? Cara least square namanya. Jadi least square itu sebuah cara atau metode. Metode apa? Metode estimasi. Mengestimasi apa? Mengestimasi parameter. Parameter itu beta ini loh ya, beta. Bukan mengestimasi regresi ya. Mengestimasi parameter.
Parameter siapa? Parameter regresi. Nah, itu kalau dikejar-kejar terus jadi lebih paham. Dikejar terus kan jadi penjelasannya makin melengkapi. Saya ulangi, kan ini direkam toh, jadi harusnya nggak perlu saya ulang. Metode least square itu sebuah metode. Jadi kata-kata saya itu kan kata-kata pemahaman. Di buku nggak ada kan? Anda cari di buku saya pun nggak ada. Di catatan manapun nggak ada. Adanya nanti di rekaman ini. Itu namanya bahasa pemahaman, beda dengan bahasa buku. Makanya saya nggak suruh membaca, tapi mau menjelaskan dengan pemahaman. Membacanya itu harusnya sebelum kuliah. Saya ulang, metode least square adalah sebuah metode. Nah, ini ada kata-kata sebuahnya metode nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu nggak jelas. Tapi sebuah metode atau suatu metode jelas. Suatu metode atau sebuah metode. Metode apa? Metode estimasi. Kalau nggak tahu estimasi, metode penaksiran gitulah. Yang penting kita hindari kata-kata peramalan. Metode meramal, wah, judi nanti. Dukun. Kita hilangkan kata-kata peramalan, penaksiran. Metode penaksiran yang mengestimasi parameter. Parameternya siapa? Parameter regresi. Regresinya siapa? Ya regresinya data Y dengan data X. Mana regresi itu ada Y, ada X loh ya. Jadi regresinya siapa? Regresi antara Y dan X. Nah ini Mbak Lutfi, kalau antara Y dan X itu regresinya, bukan errornya. Regresi itu hubungan antara Y dengan X, betul. Tapi kalau error, kesalahan, itu kesalahan antara penduga atau penaksir dengan data sebenarnya. Pasti itu kesalahan itu antara yang ditaksir dengan sebenarnya itu ada error. Errornya itulah yang kita minimalkan. Jadi saya ulang lagi biar paham. Jadi satu kuliah ini cuma membahas definisi 3 jam. 3 jam, 3 SKS. Metode least square adalah sebuah metode penaksiran yang menaksir parameter regresi dari Y dengan X ya dengan cara. Nah, sekarang baru bilang caranya. Tadi kan Mbak Vi mau memperpanjang itu kan caranya. Nanti masalah caranya kan masalah errornya dulu kan. Nah, ini saya teruskan aja dengan cara meminimalkan siapa? Jumlah error kuadrat. Errornya dari mana? Error dari selisih. Tadi Mas Wildan kan bilangnya keren, deviasi. Padahal ya selisih gitu aja. Biar orang lain paham kan selisih gitu aja. Biar keren tapi kalau bikin orang bingung kan jadi nggak keren. Kan siapa tahu dia deviasi. Belum lagi Aksan juga nggak tahu apa itu deviasi. Maaf ya Aksan, udah. Ini deviasi itu bahasa lainnya selisih atau beda. Beda antara Y regresi dengan Y sebenarnya atau variabel terikat sebenarnya yang dikatakan sebagai error. Itu diminimalkan. Dengan cara meminimalkan. Nah, caranya bagaimana meminimalkan? Nah, ini panjang lagi dengan cara menurunkan pertama sampai terakhir menurunkan kedua. Nah, itu kan makin panjang. Maunya saya diskusinya di situ tapi nggak nyampe-nyampe. Iya kan? Buletisasi dari semuanya. Maunya saya itu diskusinya dari tadi ini. Diskusi dari awal. Berangkatlah dari terminologi itu saya pesankan terus. Terminologi itu jangan ditinggalkan. Yang ditanya apa sih? Least square. Least itu apa sih? Yang itu kan harusnya gitu toh. Square itu apa? Nah, susunlah kata-kata yang bisa memahamkan. Baru ditambahi caranya, bagaimana, prakteknya bagaimana. Itu belakangan. Tadi langsung menyinggung masalah praktek. Dibuat matrik. Data BPS. Nah, itu makin melebar itu. Lawang kuncinya belum kena. Iya enggak? Paham ya? Maunya saya itu diskusi pemahaman seperti ini. Inilah komprehensif.
ujian komprehensif ekonometrika, statistika. Kalau saya nguji bisa jadi komprehnya nggak lulus ya, komprehensifnya. Banyak yang nggak lulus komprehensif statistika sampai 3 kali. Jadi ujian sidangnya tertunda hanya karena nggak lulus kompre. Nggak ada SKS-nya sih, tapi bikin skripsi molor. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Saman kalau nyatat itu apa yang Anda pahami dicatat sendiri. Jangan apa yang Saman dengar dicatat. Nanti bingung kata-katanya. Apalagi yang dilihat itu kan buletisasi, bingung. Tapi apa yang Anda pahami itu yang dicatat. Bukan apa yang didengar. Yang dengar orang macam-macam kan. Tapi memahami itu dasarnya dari mendengar, melihat, bertanya, dan seterusnya. Diskusi juga dasar dari pemahaman. Itu namanya pemahaman komprehensif. Oke, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silakan. Pak, saya Pak, Iya, San. izin nanya Pak. Tadi kan untuk regresi itu kan dia ini Pak ya, dari ininya ya, pendekatan X1 sama Mas X2. Hasan bisa coret-coret di situ kan? Oh iya, ya, gimana Nah, caranya? interaksi mana? Sama dengan papan tulis langsung ke depan maju. Tapi ini kan nggak perlu ke depan, langsung di tempat. Ini caranya gimana Pak? Coret-coretnya? Langsung di layar itu cuman gerakan mouse-nya ke situ bisa. Kan ini Oh, interaktif. ya ini kan regresinya ya Pak ya. Nah, nanti kan dari sini kan ada nilai X-nya, ini juga nilai Y-nya. Nah, untuk betanya sendiri, Tempat yang lain nggak ikut gerak-gerak ya. Biar saya melihat gerakan dari Aksan. Wildan nggak usah ikut gerak. Jadi mouse yang lain tetap aja biar Aksan yang bergerak biar tahu. Silakan Aksan. tadi kan regresi ini kan ini Pak ya, diambil dari data itu diambil dari sini kan Pak ya, dari yang ada di apa namanya bagian ini nih. Ya. Nah, terus untuk nilai betanya sendiri itu dari mana Pak? Kalau dari datanya Pak? Oke, juga pertanyaannya. Iya Pak, udah. Oke, sekarang sebelum saya jawab, barangkali ada yang mau berkontribusi menjawab pertanyaannya Aksan. Dari manakah betanya? Ada yang bisa menjawab? Jadi sama dengan Saya pertanyaan. Pak, coba mungkin. Ya, Wildan? Saya Pak mungkin coba. Ya. Itu dengan cara yang seperti kita pernah bahas waktu kapan tuh ya? Yang tugas pertama itu loh, Nu, yang bagian mencari nilai beta. Nah, itu kan mencari nilai beta. Yang pakai sigma, kalau pakai yang cara biasa ya, cara aljabar itu kan sigma XY, NXY ditambah berapa terus diper sampai ketemu nanti sigma yang pernah kita itu loh, Nu, yang waktu tugas pertama pakai itu cara itu, Nu. Itu banyak cara, Pak. Cara eliminasi, substitusi, eliminasi, matrik. Nah, iya. Nah, ini yang kita bahaskan caranya least square, salah satu cara. Ya, salah satu caranya least square. Cara yang lain di awal pertemuan, substitusi, eliminasi, matrik, aljabar, ya kan? Nah, metode termasuk salah satu caranya adalah least square. Mas Aksan, tadi paham kan apakah least square itu adalah sebuah metode? Ya paham Pak, sebuah cara atau metode penaksiran parameter beta atau parameter regresi antara X dan Y. Dia menaksir siapa? X dan Y Pak. Hah? Menaksir apa? Parameter regresinya Pak? Nah, parameternya apa? Beta Pak. Beta. Dia menaksir parameter beta. Jadi siapa yang menaksir beta? LS ya Pak? LS. Terus Saman tanya, bagaimana cara menaksir beta? Ya, Iya, berarti dijawab dengan LS. lah iya kan balik lagi. Oh. Udah dijawab sendiri. Itu Saman tanya kan, bagaimana cara menaksir beta? Nah, kembali ke definisi lagi. Lah beta itu LS itu tadi siapa? Mas Hasan ini selalu pertanyaannya buletisasi.
Belum sahur, Pak. Belum sahur. Lah kan Aksan sepi kayaknya. Ya, oke. Begitu ya Aksan ya. Jadi beta itu ya dari metode OLS dicarinya. Mencari beta itu OLS karena tugasnya OLS. Karena dia itu kan menaksir parameter. Betanya itu parameter. Caranya gimana? Nah, ini bicara cara. Tapi siapa yang naksir itu OLS dengan metode OLS caranya ya seperti tadi, mulai dari turunan pertama samakan dengan 0, ketemulah beta. Untuk meyakinkan, ketemulah turunan kedua positif. Itu caranya. Kan kita membahas OLS. Loh, kalau nggak pakai turunan, pakai matrik, pakai substitusi. Nah, itu cara lain. Jadi mencari beta itu banyak cara. Tapi yang kita bahas ini adalah caranya least square. Paham, Aksan? Oke. Yang lain barangkali Cahyo. Cahyo Saya, itu Pak. masa orang pendiam kan? Enggak kan? Enggak tahu Enggak tanya. pendiam, Pak, itu, Pak. Bukan. Diam kalau tidur ya. Ya, kalau Kalau itu mau diem, foto Pak. aja, Pak, diem, Pak. Iya. Pak, saya mau nanya. Ya, dan Itu, Pak, berarti kalau apa OLS ini juga bisa buat kan kalau diregresi dulu waktu yang shuttle itu kan ada itu ya Pak, apa kayak uji heterogadastisitas, terus ada uji apa eh yang saling berhubung autokorelasi gitu. Berarti ini OLS juga bisa buat ngitung itu Pak ya? oke. OLS itu kan hanya untuk sebuah menaksir beta. Beta ketemu penaksirnya, beta dari regresinya udah ketemu. Sudah, tugasnya cuma itu. Dia punya tugas itu ketemu beta selesai. Yang menguji signifikan apa tidak dan macam-macamnya itu lain, bukan urusan nilai square. Apakah betanya itu benar apa tidak, betanya cocok apa tidak, betanya diterima apa tidak, itu ada uji-uji yang lain. Ya, jadi tugas OLS metode dari least square itu cuma menaksir beta, ketemu selesai tugas dia. Untuk mendapatkan dia perlu diuji lagi, berarti kan yang menguji tentunya polisi ya. Dia tugasnya menemukan, mencari, deteksi. Apakah itu benar yang ditemukan, itu justifikasi polisi yang menghakimi, benar apa tidaknya, signifikan apa tidak. Itu bukan urusan least square. Cukup? Pak, Ada? maaf, izin bertanya. Ya, ya silakan. Ini Pak, saya kan kemarin yang bahas yang beta sebenarnya sama beta OLS kan yang nggak masuk ya Pak. Jadi kan Zoom. Oh Nah, saya iya. masih bingung Pak. Nah, itu tuh kan kalau tadi kan beta OLS bisa dicari gitu ya Pak, pakai yang OLS. Nah, apa bedanya sama beta sebenarnya gitu Pak? Apa beta sebenarnya itu di input atau gimana? Itu saya masih bingung Oh, dari oke, Zoom itu oke, kemarin. oke. Anda dari praktikum tadi ya, kemarin ya? Iya Pak, terus kan juga nyimak materinya Bapak yang kemarin tuh saya masih bingung. Soalnya kalau waktu saya nyoba nyari beta kayak contoh di SPSS gitu ya Pak. Nah itu kan yang keluar beta OLS sama kayak perhitungan. Nah itu saya bingung apa bedanya yang sebenarnya sama yang OLS gitu. Dengan yang palsu. Emang ada yang palsu Pak? Loh, namanya ada sebenarnya berarti kan ada yang palsu. Yang KW itu, Pak. Ini ada KW. Itu dualisme yang jelas hukum alam. Oh iya Kalau Pak. kalau nggak ada yang palsu jangan bilang sebenarnya. Semuanya asli berarti. Ya nggak. Ya Pak. Kalau ada yang sebenarnya berarti nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar kan berarti palsu. Nggak sebenarnya. Kalau bilang ada KW berarti ada ori. Itu hukum alam dualisme. Oke, saya hapus dulu. Kalau saya praktikum itu kalau ada masalah, kenapa tadi nggak mau dibahas aja? Males ya? Atau merasa udah benar semua? Itu nggak bisa dihapus ini. Saya tadi keluar Pak, jadi nggak bisa minta itu Pak bahas Pak. Keluar. Jadi kan saya sinyal Pak, gangguan sinyal. Jadi nggak tahu tiba-tiba langsung tunjuk yang Oh, tunjuk itu. waktu melek ya. Iya Pak.
Iya, kan ini semuanya demi kepentingan sampean masing-masing. Kalau ada masalah dan ditawarkan untuk dibahas, ya segera minta dibahas, jangan apa sosokan malu, sosokan apa, sosokan paham, tapi ternyata ditanya nggak paham, ya. Ya, Pak. Oke, sekarang ini kok jelek. Ini data tadi yang ditanyakan itu, oh ya beta sebenarnya dengan beta tidak sebenarnya. Ini regresi, ya regresi ini kita kan mencari bentuk regresinya kayak apa. Anggaplah acak ini dan seterusnya. Nah, ini pasti punya regresi yang berbeda-beda antara garis yang atas bawah ini. Semuanya beda. Mungkin yang ini Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Terus yang ini beda lagi. Ini Y sama dengan alfa 0 plus alfa 1 X. Artinya nilai-nilai parameternya yang ini dengan ini bahkan yang lain beda-beda kan. Ini semuanya palsu. Yang palsu pasti lebih banyak kan. Palsu. Artinya dia hanya menaksir kira-kira. Terus sebenarnya kan kita nggak tahu yang sebenarnya. Lah bagaimana yang sebenarnya? Wong sebenarnya juga nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Apakah ada garis yang bisa melewati semua titik ini tanpa kecuali garis lurus? Tidak ada. Yang palsu tidak ada. Secara hakikat tidak ada. Yang asli nggak ada, tapi palsunya banyak. Nah, tetapi semua yang palsu ini dicari yang minimal yang mana errornya. Itulah penaksir tugasnya. Paham ya? Kalau tahu sebenarnya yang pas sebenarnya itu garis yang melewati tanpa ada error. Itulah beta sebenarnya. Jadi beta-beta yang menaksir ini punya error dia. Itu beda sebenarnya dengan tidak sebenarnya. Cukup? Ada tanyakan lagi Mbak Lutfi atau yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Berarti beta sebenarnya itu tetap mencarinya lewat OLS gitu, Pak. Tapi dicari yang apa ya tadi? Yang nggak acak adut gitu, aja. Nggak yang bisa melewati titik-titik semuanya gitu. Ya, melewati semuanya itu kan tidak ada. Tidak ada garis yang bisa melewati semua titik tanpa kecuali. Pasti dilewati hanya berapa saja. Namanya aja garis lurus. Ini kan garis lurus ini semua. Garis linier. Jadi nggak ada satu garis pun yang bisa melewati semua titik tanpa error. Karena itu beta sebenarnya kalau ada. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk beta sebenarnya itu nilainya bisa berubah-ubah atau sama, Pak? Beta sebenarnya maksudnya gimana? Kan tadi beta sebenarnya kita bilang tidak ada. Oh iya, nggak jadi, Pak. Kayak aksan aja. Sorry. Nggak. Ini canda. Biasa ya puasa belum waktunya lagi. Oke, sebenarnya beta sebenarnya itu kan beta yang melewati semua titik yang mana tidak kecuali semua titik tanpa kecuali berarti kan tidak ada error. Tidak ada garis yang bisa melewati semua titik tanpa error. Karena nggak ada, berarti nggak ada beta sebenarnya.
Lah wong nggak ada kok ditanya beta itu sebenarnya bisa berubah apa tidak. Ya kalau nggak ada ya nggak ada. Ya kalau ada baru dibilang bisa berubah apa tidak. Wong adanya aja nggak ada. Terus ada yang tanyakan tadi menyinggung masalah praktikum. Coba diperjelas lagi. Maksudnya apa? Silakan. Dipertegas di praktikum kan saya suruh menggunakan beta sebenarnya. Iya tak? Itu Pak, di kolom hasilnya. Praktikum halaman 107 Pak. 107. Hah? Halaman 107. 107 kalau di scroll Pak. Kalau di scroll halaman sebenarnya Ini Pak, udah. ratus tujuh. Ini, bukan nih. Lewat itu, Pak. Halaman 5, Pak. Halaman 5 yang tadi Pak. Halaman 5. Iya, Pak. Ya Pak. Oh, 107. Tapi kalau di scroll di HP itu di 107 slide gitu Loh. Pak. Oh, 107 tapi halaman 5. Pak yang Iya, ini. Pak. Yang ini ya. Oke. Terus pertanyaan sampean. Teman punya data kan? Iya, Pak. Kita 30 kali 3, tapi di sini cuma disediakan 2 variabel. Jadi cukup X1, X2. Ya toh? Iya, Pak. Nanti kita carinya beta 1, beta 2, beta 3 karena ada 3. X1-nya kan 1 semua, X2 dan X3. Ada 3 parameter. Nah, kemudian ini langkahnya membuat data vektor error. Error itu kan ditemukan dari data sebenarnya dengan data regresi. Berarti kita harus cari regresinya dulu. Jadi menentukan data-data untuk variabel X, beta, variansi, plus alfa. Alfa itu hanya tingkat signifikansinya ya. Nah, betanya nih kok ditentukan dulu. Ini maksudnya mau menentukan beta sebenarnya. Ya, menentukan beta sebenarnya diambil dari data real observasi. Ya, beta dan sigma diambil dari data real observasi. Yang mana alfanya ditentukan 5%. Kemudian dibuat vektor data. Kemudian ditaksirlah beta. Betanya ditaksir menggunakan ULS. Secara ULS kan ketemu beta kan sekaligus sigma. Nah itu dimasukkan ke sini betanya berapa, sigmanya berapa. Kita sebenarnya belum menyinggung masalah ini beta 2 plus beta 3. Plus beta ini kan restricted plus square, belum kita bahas. Jadi sebenarnya kalau dijumlahkan bukan sama dengan 1. Makanya di sini yang dengan pembatas saya hilangkan. Cukup OLS-nya saja. Oke, ada yang tanyakan lagi? Belum kebelas? Saya, Pak. Ya, San. Berarti untuk kovarian B-nya juga dikosongin, Pak, yang sebenarnya. Varian ke varian.
Ya, kovarian sebenarnya. Ada kovarian sebenarnya, Pak. Gimana ya? Ini ada Di varian, dia ada betanya kan. Dari betanya ketemu ini toh. Iya, itu Pak. Kita menaksir estimasi kan tidak sekali saja, tapi sampai berulang kali kan. Iya Pak. Kalau berulang kali itu pasti ada varian kovariansinya. Satu kali itu kan ada variansi juga. Belum anu ya, belum muncul variansi di praktikum. Praktikum apa? Hah? Praktikum apa? Praktikum kamu, di tugasmu kamu nggak muncul kovariansi. Kovarian. Muncul Pak di program. Iya, outputnya muncul kan? Iya, muncul Pak. Ya, Nah, iya dalam kan bentuk muncul. matriks. Kalau muncul kan berarti tinggal diisi. Kenapa kok dikosongin? Dipending dulu masalah praktikum. Nanti gabungannya dengan praktikum selanjutnya aja. Karena waktunya udah habis ya, Hasan ya. Iya, Pak. Iya Pak. Sementara pemahaman tentang least square Anda paham. Teorinya dulu kan yang penting. Prakteknya kan belum sempat kita bahas lah. Karena kesadaran sendiri tadi menawarkan tidak ada yang mau dibahas. Ya udah. Makanya saya pakai untuk review teorinya. Teorinya dipahami yang penting itu. Masalah praktek nanti digabung dengan praktikum teori kedua gitu aja. Kan praktek itu kan bisa digabung ya. Kan misalkan gini, saat ada teori menggoreng nasi. Teori A pakai mentega. Teori B pakai apa kayu bakar. Hasilnya gimana ya sama-sama menggoreng tujuannya ya kan? Hasilnya dipraktekkan aja biar tahu bedanya. Langsung dipraktekkan dua-duanya. Kan begitu bisa kan? Jadi saya gunakan teori pertama paham, teori kedua paham, prakteknya gimana bedanya? Prakteknya langsung nanti jadi satu. Nah, itu lebih enak. Langsung tahu hasilnya, bedanya. Itu ya. Oke, jadi prakteknya bisa ditunda untuk dengan teori selanjutnya. Mungkin setelah Lebaran. Jelas ya, bukan mungkin lagi, pasti setelah Lebaran. Karena minggu depan kayaknya masih bau-bau Lebaran kan libur ya guys ya. Jadi 2 minggu lagi kita ketemu lagi untuk kuliah ekonometri. Tidak kasih saya tugas apapun selain hanya belajar memahami kembali. Tidak ada tugas praktikum, tidak ada tugas PR mengerjakan latihan soal enggak. Cuma tugasnya memahami, belajar memahami kembali. Ah, itu kan tugas biasa, iya. Tapi hasilnya luar biasa kalau benar-benar dilakukan. Demikian kita akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kurangan dan sebelumnya saya ucapkan izin dan makbulin. Segala khilafan, mungkin emosional, temperamen dan sebagainya dalam perilaku perkuliahan mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Karena dengan ikhlasan itulah ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat. Dengan bacaan hamdalah dan selamat berlibur dan berlebaran dan menunggu buka puasa. Kita jumpa lagi insya Allah 2 minggu ke depan, tapi sebelum kuliah dimulai, saya juga membuka pintu, barangkali ada yang mau sambang ke rumah. Saya silakan, kalaupun belum tahu, memang belum pernah tanya ke kakak kelasnya. Ya, bila sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Minal aizin juga, Minal Pak. aizin juga, Pak. Ya, sama-sama.